membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 12. Dalam pada itu, di daerah Lumban, anak-anak muda masih saja bernafsu untuk mendapatkan pengetahuan olah kanuragan dari Daruwardi. Ketika senja mulai turun, maka, latihan yang diadakan di dekat Bukit Gundul itu berakhir. Sekelompok-sekelompok anak-anak muda dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon meninggalkan Bukit Gundul itu kembali ke padukuhan. Tidak ada di antara mereka yang berani seorang diri singgah di sungai. Karena itulah, maka sebagian anak-anak muda itu bersama-sama dalam kelompok yang besar turun dan mandi bersama-sama. Meskipun demikian, ketika warna merah di langit menjadi buram kehitam-hitaman, maka dengan tergesa-gesa mereka berpakaian dan berlari-lari naik ke atas tanggul. "Tunggu, hei tunggu," teriak seorang anak muda yang gemuk. "Cepat," sahut kakaknya, "jika kau ketinggalan, maka kau akan disergap hantu." "Jangan sebut," anak gemuk itu semakin ketakutan, "tunggu aku." Tetapi justru karena ia menjadi semakin ketakutan, maka kakinya menjadi gemetar. Beberapa kali ia tergelincir ketika ia memanjat tebing. "Tunggu, hei, tunggu," kakaknya pun berteriak. Beberapa orang anak muda berhenti. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang kawannya sedang menolong adiknya yang gemuk naik ke atas tanggul. "Cepat," teriak salah seorang dari anak-anak muda itu. "Tunggulah sebentar." Jeliteng yang ada di antara mereka kemudian berkata, "Kita menunggu mereka sebentar." "Sebentar lagi gelapnya menjadi semakin pekat," desis seorang kawannya. "Tetapi kita tidak sendiri. Kita akan dapat saling menolong. Hantu itu tidak akan berani mengganggu kita berenam." Kawan-kawan berhenti juga meskipun gelisah. Yang lain telah menjadi semakin jauh dan hilang di balik gerumbul perdu. Sejenak kemudian kedua kakak beradik itu telah menyusul. Mereka pun semuanya bergegas menyusul kawan-kawan yang telah menjadi semakin jauh. Namun dalam pada itu, yang menjadi perhatian Jeliteng sama sekali bukan gelapnya malam dan hantu-hantu yang mulai berkeliaran. Tetapi ia menjadi curiga, bahwa Daruwardi masih berada di Bukit Gundul ketika anak-anak muda dari Lumban sudah meninggalkannya. "Apakah ia mempunyai rencana tersendiri?" berkata Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi bersama-sama dengan beberapa kawannya Jeliteng kembali ke padukuhan Lumban Wetan agar tidak menarik perhatian mereka. Apalagi kawan-kawan yang di siang hari ikut serta membantunya membuat gubuk di lereng bukit berhutan, sebelum mereka pergi ke Bukit Gundul mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh Daruwardi. "Pikiran orang tua itu ternyata akan sangat bermanfaat," desis seorang kawannya yang bersama Jeliteng kembali ke padukuhan. "Kita akan segera menyelesaikannya," sahut Jeliteng. "Jika air itu sudah mengalir, maka akan terbukalah hati setiap orang di padukuhan ini." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi jangan memberikan harapan yang berlebih-lebihan kepada sanak kadang. Jika kerja ini meleset, mereka akan menjadi sangat kecewa." "Ah, tentu tidak," jawab kawan Jeliteng, "aku belum mengatakan kepada siapapun. Kemarin aku dengar kau bercerita tentang air kepada pamanmu," tiba-tiba kawannya menyahut. "Oh, ya, baru kepada paman," jawab anak muda itu. "Kepada Ki Lengit di sudut padukuhan, kau juga mengatakannya?" "Oh ya, hanya kepada paman dan Ki Lengit. Aku mendengar kau bercerita tentang kerja di lereng bukit itu kepada Jinten, gadis berambut jagung itu." "Ah, ya, baru kepadanya. Baru kepada 1, 2, 3, 10, 20 orang." Kawan-kawan tertawa, sementara Jeliteng sambil tersenyum menengahi, "Sudahlah. Tetapi untuk seterusnya, jangan kau ceritakan lagi." Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, ketika anak-anak muda dari Lumban Wetan yang pulang bersama Jeliteng itu satu-satu sudah masuk ke dalam rumahnya, maka Jeliteng pun dengan tergesa-gesa pulang pula ke rumahnya. Tetapi ia hanya sekedar minta izin kepada ibunya. Kepada perempuan tua itu ia berkata, bahwa ia akan berada di gardu, karena ada masalah yang akan dibicarakan dengan kawan-kawan. Tetapi kemudian dengan tergesa-gesa, Jeliteng telah pergi ke Bukit Gundul. Seperti yang pernah dilakukannya, maka dengan sangat berhati-hati ia mencoba untuk mengintai, apa yang terjadi di atas bukit padas itu. Beberapa saat lamanya, Jeliteng bersembunyi di balik gerumbul di bawah bukit. Jika ia mulai memanjat, maka ia tidak akan dapat mencari perlindungan dedaunan lagi.
Ia hanya dapat berlindung di antara batu-batu padas yang mencuat dan lekuk-lekuk yang digoreskan oleh air hujan. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat bayangan dalam kegelapan. Tidak jauh dari tempatnya bersembunyi. Bayangan itu melintas ke kaki bukit. Namun kemudian nampak ia duduk di atas batu padas. Bukan Daruwardi, desis Jeliteng di dalam hatinya. Namun Jeliteng menjadi semakin berdebar-debar. Menurut perhitungannya, tentu Daruwardi akan segera datang. Padahal, ketika anak-anak muda Lumban meninggalkan tempat itu, ia masih tetap duduk di atas batu padas beberapa langkah dari orang asing itu duduk. Karena itu, maka Jeliteng harus berhati-hati. Jika ia bernasib baik, maka ia akan mendengar beberapa masalah yang selama ini masih tetap gelap baginya meskipun pokok-pokok persoalannya telah pernah didengarnya. Jeliteng menjadi gelisah, karena nampaknya orang itu masih tetap duduk dengan tenang. Sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan seseorang yang sedang menunggu. Jelitenglah yang kemudian menjadi berdebar-debar. Ia hampir tidak sabar lagi melihat sikap orang itu, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Mungkin waktunya memang belum sampai, desis Jeliteng. Tetapi ia harus menahan nafas ketika ia kemudian melihat bayangan yang lain. Bayangan seseorang yang mendekati orang yang telah duduk menunggunya. Akhirnya kau datang juga Cempaka, desis orang yang baru datang. Jeliteng menjadi semakin berdebar-debar. Orang itu adalah Cempaka, yang namanya pernah didengarnya beberapa saat yang lampau. Aku sudah mengirimkan pesan itu Daruwardi, jawab Cempaka, apakah kau tidak menerima? Iya, tetapi aku terlambat menerima pesanmu. Karena itu, aku menunggumu di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Bersamaan dengan peristiwa yang sebenarnya sangat menarik, yang telah terjadi di Padukuhan Lumban. Apa yang telah terjadi? Bertanya Cempaka. Seorang anak muda yang dibawa oleh hantu, jawab Daruwardi. Wewe. Mungkin. Orang disebut Cempaka itu tertawa. Katanya, memang sangat menarik. Sayang, aku tidak dapat datang pada waktu itu. Apakah kau tidak berusaha mencari keterangan yang lebih mendalam? Aku terikat di sini. Sebenarnya aku juga ingin mencari anak itu, jawab Daruwardi yang kemudian menceritakan serba sedikit tentang hilangnya Kuncung untuk hampir semalam suntuk. Cempaka tertawa semakin keras. Katanya, daerah ini memang penuh dengan rahasia. Aku sudah mendengar, orang-orang Kendali Putih itu hilang di daerah ini. Kemudian orang-orang Pusparuri juga tidak pernah kembali ke padepokannya. Aku memang mencurigaimu. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertanya, berapa orang menurut pendengaranmu yang telah hilang di daerah ini? 3 orang Pusparuri dan 4 orang Kendali Putih, jawab Cempaka. Daruwardi tertawa. Katanya, cerita yang sangat menarik. Kau yang membunuhnya? Bertanya Cempaka. Daruwardi memandang wajah Cempaka yang bersungguh-sungguh. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, kau bersungguh-sungguh dengan kecurigaanmu itu? Tentu. Apakah kau dapat menyebut orang lain kecuali kau? Aku tidak ingkar. Tetapi jumlahnya agak berbeda. Ketika aku berjanji untuk menerima ular sanca, maka 2 orang Kendali Putih telah ikut campur dengan membunuhnya. Karena keduanya memaksa aku untuk berbicara tentang pusaka itu, maka aku tidak dapat menahan kesabaranku lagi sehingga keduanya telah aku bunuh. Tetapi hanya itu. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, cerita itu sudah berkembang, atau kau sudah ingkar? Kau kenal aku Cempaka. Buat apa aku ingkar? Kau kira aku takut terhadap orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri seandainya mereka mengetahui bahwa aku yang melakukannya? Cempaka mengangguk-angguk. Jawabnya, aku mengerti. Kau tidak pernah takut terhadap siapapun juga. Tetapi cerita itu memang aneh. Cerita itu agaknya memang sudah berkembang. Tetapi bahwa ada 2 orang Kendali Putih yang pernah datang, memang mungkin sekali. Seorang anak muda dari Lumban Wetan mengaku pernah diseret oleh 2 orang yang tidak dikenal. Tetapi ia tetap hidup. Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya, daerah yang disebut Bukit Mati ini memang daerah yang aneh. Mungkin memang benar bahwa sepasang bukit ini adalah bukit yang tidak dapat dijamah oleh manusia. Siapa yang bermain-main dengan sepasang bukit ini akan mati karenanya. Kau mulai mempercayainya? Bertanya Daruwardi. Cempaka tertawa. Katanya, dan kau masih juga belum mati sampai hari ini. Tetapi memang mungkin akan terjadi besok atau lusa.
Dan kau pun mulai bermain dengan sepasang bukit mati itu pula, jawab Daruwardi. Keduanya tertawa. Sementara Jeliteng menahan nafasnya. Ia sadar bahwa kedua orang di Bukit Gundul itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga jika ia tidak berhati-hati, maka ia akan terjebak dalam kesulitan. Sementara itu, Cempaka berkata, "Sudahlah Daruwardi. Biarlah aku mencari keterangan yang lebih banyak tentang orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang hilang itu. Meskipun aku sudah berpesan kepada murid-murid Sanggar Gading, bahwa jika aku juga tidak kembali, maka aku telah ditelan oleh sepasang bukit mati." Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau bergurau. Tetapi mungkin itu mempunyai kepentingan dengan kau." "Baiklah," jawab Cempaka, "tetapi bagaimana dengan persoalan kita? Aku tahu bahwa kau sudah mempunyai sikap yang pernah kau tawarkan kepada orang-orang Pusparuri. Tetapi mungkin kau mempunyai pertimbangan lain tentang pusaka itu. Sudah pernah aku katakan, aku sudah berjanji dengan orang-orang Pusparuri. Kecuali jika pihak lain dapat menunjukkan bukti bahwa mereka lebih berkepentingan dengan pusaka itu daripada Kiai Pusparuri sendiri. Bukti itu pernah aku tawarkan. Bukan aku sendiri, tetapi seseorang yang mempunyai derajat yang sesuai dengan pusaka itu. Jika ia memiliki pusaka itu, maka ia akan menjadi seorang yang berderajat sesuai dengan derajatnya yang sebenarnya. Ia sama sekali tidak ingin merampas Kemukten dengan memiliki tahta. Tetapi ia ingin menggenggam hakikat dari kekuasaan yang sebenarnya, yaitu pada inti kekuatan. Dengan kekuatan itu ia akan dapat berbuat apa saja bagi kebahagiaan hidup umat manusia." Daruwardi tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang merenungi kata-kata Cempaka. Namun kemudian ia bertanya, apakah maksudnya? Apakah ia ingin menjadi Senapati Agung yang pengaruhnya akan melampaui pengaruh raja justru karena ia menguasai prajurit? Cempaka memandang Daruwardi dengan tajam. Kemudian ia mengangguk sambil menjawab, "Ya, begitulah. Dengan kekuasaan yang benar-benar berlandaskan kekuatan ia akan dapat berbuat banyak. Ia dapat memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan yang ada, yang nampaknya tidak terjadi secara kebetulan." Daruwardi terdiam sejenak, namun tiba-tiba saja ia tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Cempaka. Daruwardi berusaha untuk menahan tertawanya. Di sela-sela suara tertawanya yang tertahan-tahan ia berkata, "Aneh sekali. Tetapi memang mungkin sekali hal itu dapat dilakukan. Setelah mempunyai pengaruh yang sangat besar maka ia akan mengusir raja yang sedang berkuasa." Cempaka termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, "Jangan terlalu bodoh. Orang yang aku katakan itu, bukan orang yang berpikiran kerdil. Ia sadar tentang apa yang dilakukan." Tetapi suara tertawa Daruwardi justru meledak. "Daruwardi, apakah kau sudah menjadi gila?" "Cempaka," berkata Daruwardi di antara gelak tertawanya yang semakin menurun, "kau jangan mengira akulah yang terlalu bodoh atau yang berpikiran kerdil. Hei, kau kira orang yang kau katakan itu benar-benar ingin mendapatkan pusaka itu karena pengaruh gaibnya? Karena dengan memiliki pusaka itu ia akan mendapatkan kekuasaan dan derajat." "Daruwardi," Cempaka memotong, "kau mulai mengigau. Coba katakan, jika kau mengerti, apakah yang sebenarnya?" "Tidak, aku tidak mengerti. Bertanyalah kepada orang yang kau sebut itu. Apakah benar seperti yang aku duga? Atau benar-benar pengertiannya memang sangat kerdil?" Cempaka menjadi semakin tegang. Dengan nada dalam ia bertanya, "Kau membuat aku semakin bingung. Daruwardi, coba katakan, apakah yang kau maksud sebenarnya?" "Aku tidak tahu Cempaka. Tetapi baiklah kau sampaikan kepada orang yang kau maksud. Selebihnya, aku akan berusaha untuk menemukan pusaka itu secepatnya berdasarkan keterangan yang kuterima." Setiap orang tentu mengira bahwa akulah orang yang memiliki keterangan terbanyak tentang pusaka itu, karena akulah orang yang dapat bertemu dan berhubungan dengan pengiring pangeran yang terusir dan telah meninggal itu. Meskipun pengiring itu tua dan cacat. Cempaka menggeram. Katanya, "Kau memang iblis Daruwardi. Tetapi berhati-hatilah sedikit dengan sikapmu itu. Mungkin kau memang seorang yang pilih tanding. Tetapi tentu ada orang yang melampaui kemampuanmu dan dapat mencekikmu sampai mati jika kau tidak mau menyebut rahasia itu. Siapapun dapat memaksa aku membuka rahasia. Tidak usah dengan mencekikku. Tetapi aku minta seperti yang pernah aku katakan," jawab Daruwardi.
Kau memang orang gila. Kau minta yang sulit dilakukan. Hei, apakah kau kira permintaanmu itu wajar? Bertanya Cempaka. Daruwardi tertawa kecil. Katanya, orang-orang Pusparuri telah menyanggupinya. Tetapi itu tidak terlalu mengikat bagiku. Jika pihak lain dapat menemukan orang itu lebih dahulu, maka aku akan mengatakan kepadanya, sejauh yang aku ketahui tentang pusaka itu. Kenapa kau sendiri tidak melakukannya, Daruwardi? Jika kau merasa seorang yang pinunjul, tentu kau akan berani datang ke istana Kapangeranan dan menantangnya perang tanding. Pertanyaan semacam itu sudah aku dengar beberapa puluh kali. Orang-orang lain juga bertanya seperti itu kepadaku. Dan jawabku selalu tidak berubah. Aku harus mengerti tentang diriku sendiri. Aku tidak akan mampu melawan para pengawalnya yang jumlahnya jauh melampaui jumlah pengawal Senapati Agung. Tetapi aku tidak akan dapat melupakan dendamku kepadanya, karena ia telah membunuh ayahku, jawab Daruwardi. Kau merasa dirimu terlalu lemah. Tetapi kau memang keras kepala. Bagaimana jika terjadi sekelompok kekuatan menangkapmu dan memeras keterangan dari mulutmu dengan kekerasan? Adakah kelompok yang akan berbuat demikian? Aku adalah orang yang mudah mati. Jika aku ditangkap oleh sekelompok yang manapun juga, maka rahasia tentang pusaka itu tidak akan terungkapkan. Kelompok-kelompok yang sedang memburu pusaka itu akan mendendam terhadap siapapun yang berani membunuhku. Dengan demikian, maka kelompok itu tentu akan musnah. Kau kira tidak ada kekuatan yang dapat menangkapmu tanpa diketahui oleh orang lain. Sekarang misalnya, aku akan dapat menangkapmu dan membawamu ke padepokan tanpa diketahui oleh orang lain. Dengan satu isyarat, maka orang-orangku akan datang dengan tali yang tidak akan dapat kau putuskan. Hei, kau kira aku juga sendiri, sehingga kau dapat berbuat curang begitu? Bertanya Daruwardi. Anak iblis, geram Cempaka, aku tahu, kau hanya menggertakku. Kalau begitu lakukanlah yang ingin kau lakukan itu. Tetapi jangan menyesal bahwa padepokanmu akan menjadi karang abang. Orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendali Putih dan orang yang mana lagi, akan bersatu dan menghancurkan padepokanmu yang sombong itu. Gila, kau sungguh-sungguh gila. Tetapi baiklah, aku akan mempertimbangkan kemungkinan yang kau kehendaki. Kau mempunyai sepasukan pengikut seperti orang-orang Pusparuri dan orang-orang Kendali Putih. Kau dapat menyerbu ke istana pangeran yang tamak itu dan kemudian menangkapnya dan menyeretnya kepadaku. Aku akan membunuhnya perlahan-lahan meskipun ia akan merengek minta maaf kepadaku. Aku tidak gentar berperang tanding. Tetapi ia sangat curang, sehingga aku tidak akan dapat mempercayai kejantanannya dengan datang ke istananya dan menantangnya perang tanding. Ia tidak akan segan-segan menggerakkan pengawalnya untuk membunuhku dengan licik. Persetan, aku tidak perlu ceritamu yang sombong itu. Katakanlah bahwa kau tidak mampu menghadapinya. Aku akan melakukannya. Tetapi jika kau ingkar tentang pusaka itu, maka kau akan mengalami nasib yang paling buruk yang pernah terjadi atas seseorang. Daruwardi tertawa. Dipandanginya orang yang menyebut dirinya Cempaka itu dengan pandangan yang kecut. Jangan mengancam. Belum tentu bahwa kaulah yang akan dapat membawa pangeran itu kepadaku. Mungkin orang-orang Pusparuri, mungkin dari pihak lain. Aku akan memberikan penawaran terbuka kepada siapapun. Hanya orang-orang Kendali Putihlah yang bodoh, yang ingin memaksakan kehendaknya tanpa melalui pembicaraan yang baik. Karena itu mereka tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Dan kau telah melakukan sampai 2 rambahan. 2 orang yang kau bunuh terdahulu. Kemudian 2 orang lagi. Sedangkan yang terakhir adalah 2 orang Pusparuri. Itu cerita yang sangat gila. Kau sengaja membuat cerita semacam itu agar orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri mendendamku. Tetapi jika mereka membunuh aku, maka kau pun kehilangan kesempatan sama sekali untuk memiliki pusaka itu. Orang yang disebut Cempaka itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, ternyata aku berhadapan dengan orang yang paling licik yang pernah aku kenal. Daruwardi, aku kira bahwa kau adalah seorang laki-laki jantan dan berpegang teguh pada setiap janji yang kau ucapkan. Tetapi sekarang, kau sudah berubah sama sekali. Kau bukan lagi Padmasana yang aku kenal. Setelah kau memasang gelar yang asing itu, kau benar-benar menjadi orang asing bagiku. Mungkin, jawab Daruwardi, tetapi itu bukan terjadi dengan tiba-tiba dan dengan sendirinya. Ada sebab yang menyebabkan aku berubah jika dugaanmu benar. Kematian ayahmu, bertanya Cempaka.
Ya, kematian ayahku telah membuat aku lupa segala-galanya. Aku lupa akan diriku sendiri di saat yang lampau. Lupa akan sifat dan watak itu. Yang aku inginkan kemudian hanyalah membalas dendam. Itu saja. Dan bagi mereka yang dapat menolongku, aku menyediakan imbalan yang tidak ternilai harganya, meskipun belum sepadan dengan nilai ayahku itu. Kau memang anak iblis. Tetapi baiklah, aku akan melakukannya. Berapa hari kau memberi aku waktu? Lebih cepat lebih baik, jawab Daruwardi. Dan pusaka itu kini sudah di tanganmu. Bertanya orang itu. Pertanyaanmu juga gila. Aku tidak dapat menjawab. Tetapi demikian orang yang aku maksud itu kau serahkan kepadaku, maka imbalan itu pun akan kalian terima. Perubahan sifat dan watakmu membuat aku ragu-ragu. Terserah kepadamu, jawab Daruwardi. Cempaka pun kemudian bangkit dan berjalan selangkah maju. Katanya, aku akan melakukannya. Bukan saja karena pusaka itu. Tetapi aku menjadi kasihan melihat seorang anak muda yang pernah dipuji karena kejantanannya, tiba-tiba telah menjadi licik dan pengecut. Tiba-tiba saja Daruwardi tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan mencoba menyinggung harga diriku. Aku sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Kau boleh menghina aku. Kau boleh mengumpat tanpa kendali. Apa saja yang kau katakan tentang diriku tidak akan aku hiraukan. Bagiku, orang itu dapat kau bawa kemari. Terdengar Cempaka menggeretakkan giginya, tetapi ia masih berjalan mondar-mandir. Sudahlah Cempaka, berkata Daruwardi kemudian, aku tidak dapat terlalu lama di sini. Aku akan pergi ke gardu ronda. Aku senang berada di gardu bersama anak-anak muda yang bodoh dan dungu. Yang hanya tahu merebus ketela pohon sambil berkelakar tanpa arti. Jika kau perlukan aku, hubungi aku. Aku akan sangat bergembira jika kau segera datang dengan orang yang aku inginkan itu. Cempaka menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Daruwardilah yang kemudian meninggalkan tempat itu lebih dahulu, sambil berpesan, jika kau terlambat, maka pusaka itu akan jatuh ke tangan orang lain, dan kau akan kehilangan kesempatan tanpa batas kemungkinan. Gila, geram Cempaka sambil menghentakkan tangannya. Tetapi Daruwardi justru tertawa sambil meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Daruwardi, Cempaka masih duduk beberapa saat sambil merenungi kata-kata Daruwardi. Sekali-kali masih terdengar ia menggeram dengan kesal. Dalam pada itu, Jeliteng yang merasa tidak perlu lagi menunggui Cempaka yang sedang merenung itu pun kemudian beringsut. Ia akan segera meninggalkan tempat itu, menemui kawan-kawan di gardu. Jika ia terlalu lama tidak nampak, mungkin kawan-kawan akan mencarinya. Apalagi jika mereka tidak menemukannya di rumah. Maka tentu akan timbul berbagai macam dugaan. Mungkin justru ada yang menyangka bahwa ia telah dibawa hantu seperti kuncung. Tetapi malang bagi Jeliteng. Di luar sadarnya, betapapun ia berhati-hati, namun seekor burung gemak yang bersembunyi di gerumbul pula, telah terkejut dan meloncat berlari sambil memekik-mekik karena tersentuh kakinya. Gila, geram Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan lagi. Cempaka ternyata seorang yang tangkas dan cepat menanggapi keadaan. Demikian ia mendengar gemerasak dedaunan yang tersibak oleh burung gemak itu, maka ia pun telah meloncat berdiri sambil menggeram, siapa yang telah jemu memandang bintang di langit. Jeliteng menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak ingin menanggapi orang itu. Ia masih harus tetap merahasiakan dirinya sejauh dapat dilakukan. Jika ia tidak menghindar, maka berarti bahwa ia harus bertempur. Pilihannya adalah dibunuh atau membunuh. Jika ia mati, maka tugasnya akan selesai tanpa arti sama sekali. Tetapi jika ia membunuh, maka ia tidak akan dapat mengikuti perkembangan persoalan yang telah didengarnya. Kematian Cempaka akan menutup penyelidikannya, karena Daruwardi akan segera berhubungan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dan yang masih harus diselidikinya sejak permulaan sekali. Tetapi Jeliteng tidak banyak mendapat kesempatan. Cempaka yang telah berdiri, telah maju selangkah dengan penuh kewaspadaan. Untuk sesaat Jeliteng masih tetap berada di tempatnya yang terlindung oleh rimbunnya dedaunan. Namun ia telah bersiap untuk berbuat sesuatu yang dianggapnya paling baik yang diketemukan dalam waktu pendek itu. Dalam pada itu, Cempaka yang bergeser mendekat menggeram, keluarlah dari persembunyian itu. Marilah kita berhadapan dengan jantan. Apakah kau orang yang disebut kawan Daruwardi yang mengawasinya jika terjadi sesuatu? Jeliteng tidak menjawab. Ia masih berdiri diam.
Cepat, sebelum aku mengambil sikap yang mungkin tidak akan menyenangkan bagimu, suara Cempaka menjadi semakin keras. Karena Jeliteng tidak menjawab dan sama sekali tidak berbuat sesuatu, maka Cempaka pun melangkah semakin dekat. Dengan suara yang gemetar oleh kemarahan, ia berkata, "Hei, apakah kau seorang pengecut atau seorang yang gila?" Memang tidak senang disebut sebagai seorang pengecut. Tetapi Jeliteng masih tetap mengendalikan dirinya. Ia tidak akan melayani orang itu dalam satu pertengkaran jasmania. Ia tidak mau dibunuh, tetapi terhadap orang itu, ia tidak ingin membunuh. "Jika kau tetap tidak mau keluar, aku akan mengeluarkanmu dari gerumbul itu." Agaknya kemarahan orang itu tidak terkendali lagi. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Cempaka itu memungut batu padas sebesar genggaman tangannya. Kemudian ia memusatkan pendengarannya untuk mengetahui di manakah arah yang paling tepat dari orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Jeliteng yang berada di balik gerumbul dapat melihat dari sela-sela dedaunan, apa yang akan dilakukan oleh Cempaka. Nampaknya memang sederhana sekali. Cempaka akan melemparkan sebuah batu padas ke dalam gerumbul itu. Namun Jeliteng pun sadar, bahwa kekuatan lontar orang yang bernama Cempaka itu tentu bukanlah kekuatan orang kebanyakan. Karena itulah, maka ia pun telah mempersiapkan dirinya pula. Seperti yang diduganya, maka sejenak kemudian, Cempaka telah melemparkan batu padas itu dengan sekuat tenaganya. Seperti yang diperhitungkan, maka kekuatan lontarannya benar-benar mengerikan. Yang terdengar kemudian adalah suara gemerasak, bagaikan angin prahara. Batu yang hanya segenggam tangan itu telah melanda gerumbul tempat Jeliteng bersembunyi, bagaikan sebuah pisau yang terbang menebas dedaunan pada gerumbul itu. Ranting-ranting pun berpatahan dan desir anginnya bukan saja menggugurkan daun-daun yang sudah menjadi kuning, tetapi gerumbul itu bagaikan disapu menjadi gundul. Namun dalam pada itu, orang yang bernama Cempaka itu sempat melihat, bayangan hitam yang bagaikan angin, terlontar dari balik gerumbul yang dihantamnya itu ke balik gerumbul yang lain, sehingga karena itu, kemarahannya pun telah menjadi semakin menyala di hatinya. "Siapa kau, hei? Siapa? Jika kau pengikut Daruwardi, katakanlah. Aku tidak akan membunuhmu, meskipun yang kau lakukan atas perintahnya itu sangat menjengkelkan." Jeliteng tidak menjawab, tetapi seolah-olah ia tidak berani berkedip, karena Cempaka telah memungut batu padas sebesar genggaman tangannya pula. "Kau harus mengerti, dengan siapa kau berhadapan," geram Cempaka. Jeliteng telah bersiap-siap menghadapi prahara yang luar biasa itu. Jika sekali lagi Cempaka melemparkan batunya, maka ia pun harus segera bergeser ke balik gerumbul berikutnya. Tetapi apakah ia akan berbuat demikian sampai 3-4 kali? Jika akhirnya ia tidak sempat lagi berpindah gerumbul-gerumbul yang akan menjadi gundul, maka dia harus menghadapi orang itu. Namun Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Cempaka bersiap untuk mengayunkan batu itu. Dengan sungguh-sungguh Jeliteng memperhatikan, apa yang akan terjadi kemudian. Akhirnya Jeliteng memutuskan untuk meninggalkan saja tempat itu selagi orang yang menyebut dirinya bernama Cempaka itu belum melihat wajah dan wujudnya. Selain malam yang buram, juga karena Jeliteng tidak pernah dengan terang-terangan menghadapinya. Karena itu, ketika sekali lagi Cempaka melontarkan batu padas di tangannya bagaikan hembusan badai yang dahsyat, Jeliteng tidak lagi meloncat dan bersembunyi ke gerumbul yang lain. Tetapi ia pun kemudian meloncat berlari meninggalkan tempat itu. "Pengecut!" Cempaka berteriak ketika ia melihat bayangan yang dengan tangkas meloncat menghindari lontaran batu padasnya. Bukan saja bersembunyi di balik gerumbul yang lain seperti yang telah dilakukan, tetapi bayangan itu pun berlari dengan cepatnya meninggalkan kaki bukit gundul itu tanpa menghiraukan gerumbul yang bagaikan dihantam amukan badai yang mengerikan, hanya oleh sebutir batu padas yang besarnya tidak lebih dari genggaman tangannya, namun yang lontarannya dilambari oleh kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Agaknya Cempaka tidak mau melepaskan orang yang telah mengganggunya itu begitu saja. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mengejarnya. Cempaka merasa bahwa ia akan dapat menyalurkan kemampuannya pada lontaran kakinya untuk mempercepat larinya, sehingga ia akan segera dapat menangkap orang yang telah membuatnya marah itu. Sejenak kemudian maka Cempaka telah berlari seperti angin. Ia menyalurkan kemampuannya yang luar biasa tidak lagi pada ayunan tangannya yang melontarkan batu padas itu, tetapi pada ayunan kakinya untuk segera menangkap Jeliteng. Tetapi Cempaka terkejut melihat orang yang dikejarnya.
Ternyata orang yang dikejarnya itu pun mampu berlari sangat cepat. Seperti yang dilakukannya. Gila, geramnya, sejak aku melihat ia berhasil menghindari lemparanku, aku sudah curiga, bahwa ia bukannya orang yang tidak berilmu. Karena itu, maka Cempaka pun kemudian telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak mau kehilangan orang yang telah mengintipnya dan mendengarkan segala pembicaraannya, meskipun orang itu memang mungkin sekali diperintahkan oleh Daruwardi. Dalam pada itu, Jeliteng pun mengumpat di dalam hatinya. Ternyata orang yang menyebut dirinya Cempaka itu benar-benar orang yang luar biasa, sehingga ia tidak dapat memperpanjang jarak antara dirinya dengan orang yang mengejarnya itu. Tetapi Jeliteng tidak mau tertangkap. Karena itu ia pun berusaha mempercepat langkahnya menyusuri jalan setapak. Bahkan kemudian ia pun memotong arah, melintasi pematang dan meloncati parit-parit. Jeliteng pun kemudian sadar, bahwa ia tidak akan dapat berlari lebih cepat lagi. Dan ia pun sadar, bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan orang yang mengejarnya. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah memilih jalan yang mungkin dapat mengurangi kecepatan laju langkah orang yang mengejarnya. Karena Jeliteng merasa, bahwa ia lebih mengenal jalan-jalan sempit, pematang-pematang, tanggul parit dan bahkan menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu. Tetapi betapapun juga, Jeliteng masih sempat membuat pertimbangan. Ia tidak mau memberikan kesan, bahwa ia adalah orang dari Lumban Wetan. Ia pun tidak mau memberikan kesan, bahwa ia tinggal di atas bukit berhutan, karena dengan demikian akan dapat menuntun perhitungan Daruwardi atas dirinya yang tinggal di Lumban Wetan, atau mereka yang menghuni bukit berhutan itu. Karena itu, Jeliteng justru berlari ke arah yang lain sama sekali. Ia pun juga tidak berlari menuju ke Lumban Kulon, karena dengan demikian ia akan menyusul Daruwardi yang tentu berjalan tidak secepat ia berlari. Sambil berlari orang yang menyebut dirinya Cempaka itu pun mencoba untuk menebak. Namun ia sama sekali tidak dapat menduga-duga, siapa orang itu, jika ia bukan pengikut Daruwardi. Jika benar ia pengikut Daruwardi, maka pantaslah jika orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang pernah datang kemarin tidak akan pernah kembali, berkata Cempaka itu di dalam hatinya. Karena pikiran itulah, maka ia mulai menimbang-nimbang. Ia mulai membayangkan, apakah memang begini cara Daruwardi membinasakan lawannya. Ia memancing orang yang tidak disukainya dengan cara seperti yang sedang terjadi itu. Kemudian dengan licik membinasakan mereka. Persetan, geram Cempaka, aku bukan orang yang hanya setingkat dengan budak-budak dari Kendali Putih dan budak-budak Pusparuri. Aku tidak peduli siapakah orang itu. Aku harus menangkapnya dan kemudian memaksanya berbicara. Tetapi setiap kali orang yang menyebut dirinya Cempaka itu tanya dapat mengumpat, karena ia tidak dapat segera menangkap lawannya. Sebenarnya lah bahwa di antara kedua orang itu telah terjadi pertempuran yang aneh. Mereka tidak mengadu ketangkasan, kecepatan bergerak dalam tata kanuragan, tidak pula mengadu ilmu pedang dan membenturkan kekuatan. Tetapi mereka sedang berlomba kecepatan berlari dan daya ketahanan mereka. Mereka harus mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya agar mereka tidak segera diburu oleh desah nafas di lubang hidung. Mereka pun harus tetap mempertahankan kecepatan ayunan kaki mereka, agar mereka setidak-tidaknya dapat mempertahankan jarak antara keduanya. Demikianlah, maka keduanya telah berlari seperti angin di dalam gelapnya malam. Jelitenglah seolah-olah yang telah memilih jalan yang akan mereka lalui. Kesempatan memilih dan pengenalan atas daerah yang menjadi arena pertarungan itulah agaknya yang memberikan keuntungan kepadanya. Ia dapat dengan tiba-tiba berbelok karena ia memang mengenal jalur jalan itu dengan baik. Ia dengan tangkasnya meloncati parit yang cukup lebar meskipun tidak berair di musim kering, ia dapat berlalu seperti angin di pematang yang sempit, karena ia mengerti, di manakah tanah yang keras dan di manakah yang gembur atau licin. Karena itulah, maka jarak yang semula bagaikan telah ditentukan itu semakin lama menjadi semakin panjang. Jeliteng perlahan-lahan dapat menjauhi orang yang mengejarnya. Persetan, geram Cempaka, orang gila itu harus dibunuh biarpun ia pengikut Daruwardi. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena orang yang dikejarnya seolah-olah menjadi semakin jauh. Setiap kali ia mengatur keseimbangan selagi berlari di pematang yang sempit apalagi kadang-kadang licin dan miring, sehingga kecepatannya harus dikuranginya. Oh, gila, ia menggeram. Tetapi orang yang menyebut dirinya bernama Cempaka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru yang terjadi adalah, bahwa jarak mereka semakin lama menjadi semakin panjang.
Kenyataan itu memang sangat menyakitkan hati. Tetapi ia tidak dapat mengingkarinya. Dengan kemarahan yang menghentak jantung, ia melihat orang yang dikejarnya semakin lama menjadi semakin jauh menusuk ke pusat kegelapan. Berhenti pengecut, oleh kemarahan yang memuncak, maka ia pun telah berteriak sekuat-kuatnya. Apalagi Cempaka menyadari, bahwa mereka sedang berada di bulak yang panjang, sehingga tidak akan ada orang yang mendengarnya. Mungkin ada 1-2 orang yang berada di sawahnya di malam hari, tetapi mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu atau memberikan keterangan suatu apapun tentang suaranya. Tetapi Jeliteng sama sekali tidak berhenti. Ia tidak dapat menuruti perasaannya yang sakit oleh teriakan-teriakan orang yang menyebut dirinya Cempaka itu dengan mengumpatinya sebagai seorang pengecut. Tetapi ia pun tidak dapat melepaskan perhitungannya untuk waktu yang cukup panjang dalam tugasnya. Karena itulah, Jeliteng masih berlari terus. Ia sudah mengelilingi beberapa padukuhan di Lumban Wetan dan Lumban Kulon lewat bulak-bulak panjang. Bahkan kadang-kadang ia sudah terdorong ke tempat yang agak jauh dari padukuhan Lumban. Namun Jeliteng setiap kali telah melingkar kembali mendekati Bukit Gundul itu. Akhirnya Cempaka pun harus mengakui, bahwa ia tidak akan dapat mengejar orang yang telah bersembunyi dan mendengarkan percakapannya dengan Daruwardi. Namun dugaannya pun kuat, bahwa orang itu adalah pengikut Daruwardi yang mendapat tugas daripadanya untuk mengamati keadaan, seperti yang dikatakan oleh Daruwardi sendiri. Ada keinginannya untuk menemui Daruwardi dan mengumpatinya, karena kecurigaannya. Tetapi ia pun sudah terlanjur mengatakan kepada Daruwardi bahwa dengan isyarat, ia akan dapat memanggil orang-orangnya untuk datang ke Bukit Gundul dan menangkap Daruwardi. Karena itu, niatnya untuk bertemu dengan Daruwardi itu pun diurungkannya. Lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat itu, dan mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas berikutnya sehubungan dengan permintaan Daruwardi untuk menangkap seseorang yang pernah membunuh ayahnya. Tetapi Cempaka tidak dapat tergesa-gesa berbuat demikian, karena ia masih harus melaporkan hasil pembicaraannya dengan Daruwardi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya yang mapan. Dalam pada itu, Jeliteng masih saja berlari. Baru ketika ia yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Cempaka sudah tidak mengejarnya terus, ia memilih arah yang sebenarnya. Hampir di luar sadarnya, maka ia pun telah melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke bukit berhutan. Seolah-olah ada keharusan baginya untuk datang dan menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua yang bernama Kiai Kanti itu. Ketika Jeliteng mendekati tempat yang dihuni oleh Kiai Kanti, malam telah menjadi semakin kelam. Namun agaknya Kiai Kanti masih belum tidur menunggui anak gadisnya yang nyenyak. Karena itu, maka ia pun mendengar desir halus mendekati tempatnya. "Aku Kiai," desis Jeliteng sebelum Kiai Kanti meloncat berdiri. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tentu ada cerita yang menarik. Apakah Kiai sudah mengetahuinya?" bertanya Jeliteng. Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya, "Belum ger. Tetapi menilik nafasmu yang berkejaran, maka kau tentu sedang dalam ketegangan. Dan mungkin kau sudah melakukan sesuatu yang telah memeras tenagamu." Jeliteng pun kemudian duduk di samping Kiai Kanti di atas anyaman ilalang. Sejenak ia mengatur pernafasannya. Baru kemudian ia mulai bercerita. "Aku tidak tahu Kiai apakah Kiai terlibat di dalam masalah ini atau tidak. Seandainya Kiai akut serta dalam perebutan pusaka itu, maka aku telah terjebak di sini," berkata Jeliteng. "Kau masih saja ragu-ragu ger," berkata Kiai Kanti, "tetapi aku pun menyadari bahwa hal itu wajar sekali. Namun jika masih ada sedikit kepercayaan, biarlah sekali lagi aku menegaskan, bahwa aku telah mengungsi dari padepokanku yang hancur oleh banjir, gempa dan tanah longsor." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk ia berkata, "Aku percaya Kiai." Namun tiba-tiba saja terdengar Swasti yang masih memejamkan matanya menyahut, "Percaya atau tidak percaya, itu bukan persoalan kita ayah, seperti juga kita dapat percaya atau tidak percaya. Karena sebenarnya lah bahwa kadang-kadang orang yang menginginkan sendiri, selalu mempersoalkan niat orang lain." "Ah," desis Kiai Kanti, "jika kau masih tidur, tidur sajalah. Jangan separuh tertidur, separuh ikut dalam pembicaraan ini, sehingga kata-katamu tidak ubahnya seperti orang yang sedang mengigau di dalam tidur." "Aku tidak tidur ayah," jawab Swasti. Tetapi ia tidak bangkit. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak banyak menghiraukan gadis itu. Setelah beberapa kali ia bertemu maka ia pun mulai mengenal sifat gadis itu.
Tetapi tiba-tiba saja Swasti bertanya masih sambil berbaring di belakang pohon, kenapa Daruwardi harus dicurigai dan dibayangi? Kiai Kanti menarik nafas pula. Katanya, seperti yang selalu aku katakan Swasti, pendatang di daerah ini tentu akan saling mencurigai. Tetapi Daruwardi tidak mencurigai siapapun di sini, berkata Swasti kemudian. Kiai Kanti tersenyum. Katanya, ia terlalu banyak bertanya dan banyak memperhatikan kita. Apakah itu salah satu bentuk kecurigaan atau bukan? Aku tidak dapat mengatakannya. Swasti mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Jeliteng yang termangu-mangu pun kemudian berkata, Kiai, besok aku dan beberapa orang kawan akan melanjutkan kerja ini. Mudah-mudahan air itu cepat dapat dikendalikan. Besok kita akan mencoba mengalirkan sebagian kecil dari arusnya. Apakah air itu dapat mengalir seperti yang kita kehendaki? Baiklah Ngger, aku kira besok kita sudah dapat melakukannya. Kita membuka sedikit tebing arus air yang mengalir ke luweng di bawah tanah itu. Dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan menentukan kerja kita seterusnya. Sementara yang lain mulai menaikkan tulang-tulang atap gubuk Kiai itu, desis Jeliteng kemudian. Kiai Kanti mengangguk-angguk, lalu katanya, alangkah senangnya tinggal di bawah atap, meskipun atap ilalang. Beberapa saat lagi, padepokan Kiai akan siap di lereng bukit ini. Bukan sekedar rumah beratap ilalang. Jika orang-orang Lumban dapat memetik hasil jerih payah Kiai dengan mempergunakan air itu, maka mereka akan membantu dengan senang hati. Kiai Kanti tertawa. Desisnya, mudah-mudahan Ger. Jeliteng pun kemudian minta diri. Ia harus segera kembali kepada kawan-kawan. Jika ada kecurigaan Daruwardi dan mencarinya, maka tugasnya akan bertambah sulit. Di hari berikutnya, Jeliteng dan beberapa orang kawannya telah mulai bekerja pula membantu Kiai Kanti di lereng bukit berhutan itu. Salah satu dari yang disebut sepasang bukit mati. Selagi beberapa orang sibuk memasang tulang-tulang rumah gubuk Kiai Kanti, maka Jeliteng dan Kiai Kanti sendiri dengan sungguh-sungguh sedang memperhitungkan kemungkinan arus air yang akan mulai dialirkan sedikit demi sedikit lewat saluran yang sudah disiapkannya. Kita akan menyobek tebing saluran air itu sedikit, berkata Kiai Kanti. Dengan demikian, kita akan mengetahui apakah jalur air itu sudah benar. Kita akan memecah batu padas itu Kiai, agar alirannya tidak cepat membesar karena pintu airnya juga dengan cepat membesar, berkata Jeliteng. Bagus Ngger, bagus. Kita akan membuat pintu air justru pada batu padas yang keras, sahut Kiai Kanti. Kedua orang itu pun kemudian memilih tempat yang paling baik, sesuai dengan jalur parit yang sudah tersedia. Dengan hati-hati mereka memecah tanggul yang terjadi dari batu-batu padas yang keras. Seperti yang mereka perhitungkan, maka ketika pintu yang dibuat oleh Jeliteng dan Kiai Kanti itu cukup dalam, air yang bergejolak di dalam jalurnya menuju ke luweng di bawah tanah itu pun mulai meluap. Sedikit demi sedikit, lewat pintu pada batu padas yang cukup keras. Sudah cukup Kiai, berkata Jeliteng kemudian. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya air yang meluap dan kemudian menjalar menyusuri jalur jalan yang memang sudah disediakan, menuruni tebing bukit berhutan itu. Kita akan melihat, apakah air itu dapat terkendali sampai ke bawah bukit Kiai, berkata Jeliteng, dan kita akan mengikuti, apakah luapan air itu akan benar-benar masuk ke dalam sungai. Jadi, bertanya Kiai Kanti, kita akan turun. Aku akan minta agar kawan-kawan meneruskan kerja mereka, sementara kita turun, jawab Jeliteng. Keduanya pun kemudian berlari-lari menuruni tebing, setelah mereka berpesan kepada anak-anak muda yang lain, yang sibuk dengan gubuk Kiai Kanti. Mereka seolah-olah berlomba dengan ujung arus air yang menuruni jalurnya. Kadang-kadang Jeliteng memotong arah, memintas sehingga ia dapat mendahului arus air yang cukup cepat, meskipun tidak terlalu deras, karena pintu yang dibuat oleh Jeliteng dan Kiai Kanti memang belum terlalu besar. Ketika mereka sampai di bawah bukit, mereka masih sempat melihat ujung air itu meleleh dan masuk ke dalam parit yang sudah tersedia. Lewat parit itu, maka air pun menuju ke padang perdu, menyusup di sela-sela gerumbul-gerumbul liar menuju ke sungai yang hampir tidak berair di musim kering. Kita akan segera dapat membuktikan Kiai, berkata Jeliteng sambil tersenyum, orang-orang padukuhan Lumban tidak akan segan berbuat sesuatu bagi Kiai, yang akan membangun sebuah padepokan.
Mungkin padang perdu ini akan segera berubah menjadi tanah persawahan dan pategalan yang subur, yang basah di segala musim. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati yang berdebar-debar Kiai Kanti melihat, air yang masih terlalu sedikit itu akhirnya tumpah ke dalam sungai seperti yang mereka kehendaki. Kerja kita sudah selesai Kiai, pada tahap pertama, berkata Jeliteng kemudian. Ya, kita akan dapat mengatur, seberapa banyak air yang akan kita sadap dari belumbang itu, sahut Kiai Kanti. Seluruhnya Kiai, bukankah itu lebih baik daripada air itu hilang di telan tanah? Tetapi wajah Kiai Kanti nampaknya dibayangi oleh keraguan-raguan, sehingga Jeliteng pun bertanya, apa Kiai mempunyai pendapat lain? Bersambung ke jilid 13. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.